Kemana mobil Dewi? Kok ngilang? Bisa-bisanya aku kehilangan jejak Dewi kayak gini. Nela nggak ngangkat teleponnya. Kalau aku telepon Tiara, kira-kira bakal diangkat sama dia apa enggak ya? Mudah-mudahan Tiara ngangkat teleponnya. Halo? Kok handphone Tiara yang ngangkat bapak-bapak? Halo? Siapa ini? Iya, halo maaf. Ini handphone anak saya. Kenapa yang ngangkat bapak ya? Oh, saya kondektur. Kondektur bis. Iya Pak, boleh tolong tunggu di terminal. Saya kesana sekarang Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke, Pak. Makasih banyak Pak, tunggu di sana ya. Ih, nyebelin banget sih mah kondektur itu mah. Padahal dia udah ngambil HP aku. Tetep aja kita diturunin. Sayang udahlah, jangan khawatir ya. Kita pasti akan nemuin apartemennya Tante Maya. Iya, Ma. Kalian capek ya? Intan sama Tiara kelihatan udah capek banget. Kemana ya aku harus bawa mereka? Mereka ini masih anak-anak. Mereka harus banyak istirahat. Sayang, itu ada masjid. Kalian mau nggak kalau misalkan untuk malam ini kita tidur di masjid dulu? Iya, Ma, nggak apa-apa kok. Ayo, Ma. Intan, Tiara, Naila. Ya Allah, mereka kemana ya? Ya Allah, kemanapun mereka, tolong lindungilah mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya ya Allah. Amin. Pak, bisa-bisanya Bapak turunin anak saya. 2 anak loh Pak, sama ibunya Bapak turunin di tempat antah berantah. Cuman gara-gara mereka kekurangan ongkos 10.000 Pak. Terus handphonenya Bapak sita. Bapak punya hati nurani apa enggak? Maaf, Pak. Anak Bapak sendiri yang memaksakan saya untuk mengambil handphonenya. Tapi sayangnya bus kita nggak lewat tujuan arah anak Bapak. Mereka itu salah naik bus. Mereka salah naik bis. Bapak turunin mereka di mana? Waduh, saya lupa tuh, Pak. Soalnya banyak penumpang yang naik turun. Jadi saya nggak inget lagi, Pak. Oke. Tujuan terakhir bus Bapak kemana? Tujuannya Kalideres, Tangerang. Tapi tidak lewat Cisauk, Pak. Boleh nggak Pak? Saya ambil handphone anak saya ganti kekurangan ongkos yang tadi. Oh, bisa, Pak. Ini, Pak. Makasih ya, Pak. Ya Pak. Sayang, untuk sementara ini dan malam ini kita tidur di sini, nggak apa-apa kan ya, di lantai? Gak apa-apa kok, Ma. Semenjak ada Mama sama Intan, rasa tidur aku kayak di hotel, Ma. Ya, Ma, aku juga setuju kok, Ma. Iya sayang, yaudah. Sekarang bobo ya. Yaudah. Sebel banget. Si Naila udah berani nyulik anak aku. Aku nggak akan biarin dia begitu aja. Aku akan bikin perhitungan sama dia. Tahu gimana caranya? Saat ini belum, Ma. Tapi nanti aku akan susun rencana yang akan bikin Naila hancur sehancur-hancurnya. Dan aku akan bawa Tiara ke pelukanku. Halah. Kamu itu cuma sok mau bikin rencana. Serahkan aja sama Mama. Itu Mama jagonya. Ma, emang Mama punya rencana apa? Emang Mama apa yang Mama bisa lakuin sekarang? Jangan sebut nama Mama Rina. Kalau Mama nggak bisa berbuat apa-apa.
Gimana caranya? Kamu punya Facebook kan? Punya, mau kenapa? Nah, kamu cari profilnya Naila, terus kamu kumpulin semua foto-fotonya, dan setelah itu kita bikin lagi rencana selanjutnya. Mama hebat juga. Ya dong. Kasih ya, Ma. Oke. Aku akan lakukan segera. Sip. Ya Allah, lindungilah anak hamba Intan ya Allah. Lindungilah Intan, Naila dan Tiara dari perbuatan orang-orang yang ingin menjahati mereka ya Allah. Terutama Dewi dan Burina ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan ya Allah. Karena hamba sadar dengan kondisi hamba yang seperti ini ya Allah. Hamba tidak mungkin bisa menolong mereka ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba minta perlindungan ya Allah. Jagalah mereka semua ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Mirja, Iya Pak Ustadz. tumben sepagi ini kamu sudah di sini. Intan pergi sama Naila dan Tiara Pak Ustadz. Memangnya Intan kenapa? Mereka kabur dari kejarannya Dewi Pak Ustadz. Makanya mereka pergi bersama-sama karena nggak mau dipisahin Pak Ustadz. Masya Allah. Terus maksud Dewi ngejar mereka apa? Dewi bilang kalau Tiara itu anaknya Dewi. Dan Tiara nggak mau pergi sama Dewi. Makanya Naila ngajak Tiara dan Intan untuk pergi bersama-sama Pak Ustadz. Mereka nggak mau dipisahin Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dan yang bikin aku khawatir itu Pak Ustadz, kondisi aku yang seperti ini Pak Ustadz. Aku nggak mungkin bisa nolongin mereka Pak Ustadz. Ya Allah. Kamu jangan khawatir Mirja. Terus aja mohon pada Allah untuk keselamatan mereka. Saya yakin Allah akan menjaga dan melindungi mereka. Amin Pak Ustadz. Assalamualaikum, Bu, Ibu. Bu, bangun Bu, subuh. Oh iya, waalaikumsalam Pak. Maaf Pak. Saya sama anak saya ketiduran di sini. Sebentar lagi kita akan pergi kok. Gak usah Bu, silakan Ibu tinggal di sini seberapa lama juga ya. Ini rumah Allah Bu, bebas siapapun masuk. Tapi sebentar Bu, sebaiknya kita sholat dulu ya. Oh iya Pak, kalau gitu saya akan bangunin anak-anak saya dulu ya. Sayang, Nak, sayang, bangun yuk. Mama barusan ngobrol sama siapa, Mah? Kayak dengar suara orang ngomong. Iya, orang penjaga masjid bangunin Mama, suruh kita untuk sholat. Yuk, sayang. Yuk. Udah subuh, Mah. Udah, sekarang kita sholat ya. Yuk. Sayang, Rena. Yuk, ayo. Mah, kita sekarang mau kemana? Mama juga masih belum tahu kita harus kemana. Mah,
Mana kalau Marina sama Tante Dewi ikutin kita lagi, Mah? Nggak mungkin dong sayang. Kita udah jauh banget dari mereka. Ya mungkin untuk saat ini adalah tempat yang paling aman sih buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar dari marbot masjid. Apa betul ibu dan anak-anak ibu tidur di sini semalam? Oh iya Pak, betul. Tapi kalau misalkan nggak boleh kita akan pergi kok. Enggak, Bu. Tunggu. Saya dari pihak yayasan masjid. Pihak yayasan prihatin sama ibu dan anak ibu. Jadi maksud saya pihak yayasan ingin memberi sesuatu kepada anak-anak ibu. Alhamdulillah, sayang. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak ya. Ya udah kalau begitu adik-adik ayo ikut kakak ke kantor yayasan. Yaudah sayang, kamu ikutin bapak ini ya. Mah, handphone aku nitip ya. Iya sayang, mama tunggu di sini. Ya, Ma. adik-adik ikut. Yuk. Alhamdulillah. Ini bajunya untuk kalian berdua. Makasih banyak ya, Pak. Ya, makasih banyak ya, Pak. Sekarang kalian ganti baju kalian dengan baju yang ini. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Pemirsa, kasus penculikan anak kecil di bawah umur kini terjadi kembali. Saat ini di studio telah hadir Ibu Dewi, ibu dari anak yang diculik. Ibu Dewi, bagaimana bisa terjadi penculikan? Bisa dijelaskan kronologisnya? Ini foto anak saya, Tiara. Tiara yang diculik. Dan ini foto orang yang menculik anak saya. Namanya Naila. Dan ini anaknya. Mereka berdua membujuk anak saya supaya ikut mereka. Tiara, kita harus cepet pergi dari sini. Iya, kita harus kasih tahu Mama tentang ini. Ayo, Intan. Ayo. Tolong saya. Siapapun. Kemana anak-anak tadi? Tolong kasih tahu saya. Saya mohon. Perempuan bernama Naila ini, dia mengalami gangguan jiwa. Dan ini anaknya. Tapi dia mengaku-ngaku bahwa anak saya adalah anaknya. Saya mohon. Saya minta tolong kepada semua orang. Tolong bantu mencari anak saya. Bukannya itu ibu dan anaknya yang tadi? Ternyata ibu itu penculik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Habis ini Ibu mau kemana? Saya masih belum tahu sih Pak mau kemana. Masih dipikirin dulu. Jadi sebenarnya anak saya Tiara. Mama! Kenapa Ma, sayang? kita harus cepet pergi dari sini, Ma. Loh tapi kan sayang. Pokoknya sekarang, Ma, ayo cepet. Ayo, Ma.